Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kakak di channel Ariska dan kita masih nongkrong di Kedemet OO untuk belajar matematika. Dalam video ini kakak akan menjelaskan bagaimana cara membuat tabel distribusi data berkelompok. Nah, kenapa data itu harus dikelompokkan? Coba kalian lihat data yang ada di layar ini. Ini data nilai matematika dari 80 siswa. Bayangkan kalau kalian membuat tabel dari data ini seperti yang pernah kalian lakukan kemarin, yaitu data tunggal. Berarti tabelnya bakalan panjang ya, karena variasi datanya banyak. Nah, sehingga data ini harus kita kelompokkan. Dalam video ini kakak akan ngejelasin bagaimana teknik untuk mengelompokkan data. Oke, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Nah, langkah pertama adalah kita harus menentukan jangkauan. Jangkauannya itu diperoleh dari data terbesar dikurangi data terkecil. Nah, untuk hal ini kalian harus sedikit hati-hati karena ini datanya sangat banyak, 80 lumayan ya. Jadi kadang dan angkanya mirip-mirip lagi. Oke, kita peroleh ini data terbesarnya 98. Dan data terkecilnya adalah 34. 98 dikurangi 34 sama dengan 64. Nah, ini jangkauannya ya. Kemudian step kedua, kita akan menentukan banyaknya kelas. Oke. Bagaimana cara kita menentukan banyaknya kelas? Kita akan gunakan rumus, ini namanya rumus Sturges ya. Yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Di mana N di sini adalah banyaknya data. Karena banyaknya data 80, maka 1 ditambah 3,3 log 80 kalian bisa langsung gunakan kalkulator. Setelah kita gunakan kalkulator, diperoleh hasilnya adalah 7,28. Nah, di sini karena bilangannya nggak bulat, kita boleh membulatkan ya. Kan banyaknya kelas nggak mungkin koma-komaan. Jadi kalian bisa boleh ambil banyaknya kelas itu sama dengan 7 atau banyaknya kelas sama dengan 8. Tergantung sih. Dalam kasus ini, kakak akan mengambil banyaknya kelas sama dengan 7. Alasannya adalah nggak ada alasan. Jadi bebas aja. Nah, setelah kalian menentukan banyaknya kelas sama dengan 7, langkah selanjutnya kita akan menentukan panjang kelas ya. Tadi banyaknya kelas, sekarang kita akan menentukan panjangnya berapa. Panjang kelasnya itu berapa. Atau di beberapa buku mengatakan interval kelas, jadi sama saja. Untuk panjang kelas di sini kakak akan menggunakan notasi L dari kata length ya. Rumusnya adalah Rumusnya adalah L sama dengan jangkauan dibagi banyaknya kelas. Oke, nah ini rumus untuk menentukan panjang kelas. Nah, langsung aja. Lagi-lagi kita meminta bantuan kalkulator untuk menghitung panjang kelas. Jangkauannya 64 dibagi 7 ya. Tadi kita pilih banyaknya kelas adalah 7. Nilainya kurang lebih mendekati 9,14. Nah, lagi-lagi ini nggak bulat. Nah, yang namanya panjang itu kan bulat ya. Ya nggak harus bulat sih, tapi kita pastikan di sini kita akan menggunakan bulat. Jadi kalian boleh mengambil panjang kelasnya 9 atau 10. Nah, dalam kasus ini kakak akan memilih panjang kelasnya sama dengan 10. Alasannya adalah ya tidak ada alasan. Jadi bebas aja, kalian nanti boleh mencoba panjang kelasnya adalah 9. Kalau panjang kelasnya 9, kemudian banyaknya kelas itu nanti kan berarti semakin banyak ya kelasnya ya. Nah, atau batas bawahnya kelasnya kan sudah ditentukan ya. Oke. Ya, langkah selanjutnya adalah kita akan menentukan batas bawah kelas pertama. Nah, bagaimana cara menentukan batas bawah kelas pertama?
tentu kita harus pakai indikator data terakhir, data paling kecil tadi. Data paling kecil dari data nilai tadi kan 34 ya. Sehingga batas bawahnya di kelas pertama itu kamu boleh mengambil nilai 34 atau kurang dari 34. Ya kan? Logikanya kalau misalnya batas bawahnya lebih dari 34 berarti data yang nilainya 34 nggak bisa masuk ke dalam kelas itu dong, gitu. Nah, di sini kakak akan mengambil batas bawahnya adalah 31. Alasannya simple sih, agar nanti nilai maksimalnya 100 gitu. Kan tadi panjang kelasnya 10, ya kan? Nah, agar nilai maksimalnya agar nilai maksimal 98 itu bisa masuk ke kelas terakhir. Dan batas atas kelas terakhir itu biar bisa sama dengan 100 karena panjang kelasnya sama dengan 10. Alasannya hanya sesimpel itu. Nah, langkah selanjutnya adalah langkah terakhir adalah kalau kalian sudah menentukan banyaknya kelas, sudah menentukan panjangnya kelas, sudah menentukan batas bawah, baru kita siap untuk membuat tabelnya. Nah, ini sebagai langkah terakhir. Jadi, langsung aja kita akan membuat tabel data berkelompok. Setelah itu, kalian bisa distribusikan data-datanya. Oke. Kira-kira tabel yang akan kita butuhkan itu berapa kolom ya? Yang pertama adalah tentu kolom data. Dan ada kolom untuk turus, lalu kolom frekuensi. Nah, di sini karena kakak sudah tahu banyaknya kelas ada 7, maka kakak membuat 7 baris. Ini untuk data, kemudian ini untuk turusnya. Turus itu untuk biar mudah ya. Oke, kita langsung saja membuat kelompok datanya. Tadi sudah dihitung batas bawahnya ya. Batas bawahnya itu tadi ada 31 ya. Kemudian panjang kelasnya 10. Jadi kelas pertama itu datanya antara 31 sampai 40. Oke. Biar nggak bingung, di sini kakak tulis saja tadi batas bawahnya 31. Kemudian panjang kelasnya adalah 10. Nah, dari informasi ini kita bisa menentukan kelas pertama, yaitu batas bawahnya 31, kemudian kamu hitung tuh 10 langkah dari 31. Nah, berarti kan 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Nah, itu kan 10 kan ya. Jadi ada 10 bilangan. Nah, lanjut 41 sampai 50, 51 sampai 60 dan seterusnya sampai yang terakhir. Nah, kalau sudah kita distribusikan tuh data-datanya satu-satu ya. Nah, ini 78. 78 itu ada di kelas Oke, biar gampang kakak tulis 1 2 3 4 5 6 7. Oke, 78 tuh berarti ada kelas kelima. Nah, kita kasih turus 1. Kemudian enaknya ke samping atau ke bawah ya? Di sini kakak ke bawah aja ya, biar enak. Nah, sehingga 68. Itu berapa? 69 ya. 69 itu ada di kelas keempat. Kemudian itu 39 ya. Nggak kelihatan. Oke. Nah, 62 ada di 62 ada di kelas keempat. Dan seterusnya sampai kalian yakin bahwa seluruh data itu sudah kalian distribusikan ke dalam tabel ini.
akhirnya selesai juga kita mendistribusikan. Sekarang kalau sudah kalian distribusikan, nah karena ada turus, jadi kita lebih mudah untuk menghitung berapa banyaknya data dari tiap-tiap kelasnya, ya kan? Kelas pertama frekuensinya itu sama dengan 2. Kelas kedua frekuensinya ada 4. Kelas ketiga frekuensinya ada 5 dan seterusnya. Oke, nah kalau misalnya kita jumlahkan ini semua sama dengan 80 ya. 2 tambah 4 tambah 5 tambah 15 tambah 24 tambah 21 tambah 9 sama dengan 80. Cocok, alhamdulillah. Artinya tidak ada yang keslip karena kita sudah menggunakan turus. Nah, adik-adik, demikianlah cara kita membuat membuat tabel distribusi untuk data berkelompok. Untuk selanjutnya, ada beberapa istilah yang harus kalian kenalin. Yang pertama adalah istilah tepi bawah kelas ke. Dan kalau panjang kelas kan udah kenal ya. Nah, ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menghitung ukuran statistika yang akan kita pelajari di video selanjutnya. Terima kasih, sampai di sini saja video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan berikan komen. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.